Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan mahasiswa yang saya banggakan, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa hadir di tengah-tengah aktivitas mahasiswa semua gitu ya. Saya terus berharap teman-teman selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan semangat gitu ya. Ini adalah materi lanjutan tentang graf ya. Topik kita adalah tentang lintasan dan sirkuit Euler. Tapi sebelum teman-teman lihat materi ini, tolong lihat dua video saya. Yang pertama tentang bicara graf, yang kedua itu bicara tentang apa ya kemarin? Bicara graf, kemudian sebelumnya itu video yang sebelumnya saya bicara tentang representasi graf dan isomorfik ya. Jadi biar runut. Pada kesempatan ini saya akan bicara tentang esensi lintasan dan sirkuit. Jadi materi hari ini itu teman-teman bisa lihat di halaman 404 ya, 404 di situ berangkat temanya, cuman di kuliah online ini saya akan jabarkan secara detail. Harapan saya apa? Harapan saya teman-teman bisa lihat video ini berulang-ulang ya, karena kuliah kita ini sangat dinamis dan peran kontrolnya kurang. Harapan saya, trust saya adalah teman-teman bisa melihat video ini berulang-ulang ya. Tidak harus sekali ya, bisa berulang-ulang. Kemudian yang paling bagus adalah melihat videonya tetapi sambil melihat bukunya gitu ya. Silahkan bertanya di kolom komentar ya. Teman-teman bisa lihat di kolom komentar, bukan di YouTube ya, tetapi di kuliah online-nya di Google Classroom. Silahkan bertanya di sana, termasuk yang hasil ujian Meet. Silahkan teman-teman compare dengan penjelasan saya yang sudah saya paparkan dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Sebentar lagi kita masuk di Idul Fitri ya. Sepertinya kuliah kita harus connected setelah Ramadan. Jadi ini adalah minggu kedua di bulan Mei 2020. Ya, mungkin nanti kita kejar sampai dengan lintasan terpendek ya. Baik, saya akan masuk ke bicara tentang lintasan dan sirkuit Euler secara detail. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan ya, tetap jaga kesehatan saran saya. Jadi topik kita hari ini adalah lintasan dan sirkuit Euler. Jadi topik kita hari ini adalah lintasan dan sirkuit Euler. Itu teman-teman bisa lihat di halaman 404. Oke. Nah, ada dua istilah. Yang pertama adalah lintasan, yang kedua adalah sirkuit. Jadi kita berangkat dari sini dulu. Nah, kalau teman-teman lihat di video 1, ketika kita bicara graf ya. Ya, bicara graf itu adalah filosofi sejarahnya adalah untuk menyelesaikan permasalahan jembatan yang ada di Jerman. Teman-teman bisa lihat lagi video itu, filosofi itu. Jadi kenapa muncul dua istilah ya, lintasan, sirkuit. Saya belum ke teori dulu. Lintasan itu apa sih? Lintasan itu seperti apa ya? Kalau saya bicaranya lintasan, saya contohkan gini. Ketika kita bicara lintasan, saya contohkan seperti ini. Kalau ada orang berangkat dari satu titik, ya, kita berangkat dari titik A, kemudian ke titik B, kemudian ke titik C, kemudian ke titik D.
Ya, ini adalah mulai. Ya, ini mulai. Kemudian ini adalah finish. Jadi teori lintasan itu adalah seseorang yang memulai dari titik A, kemudian sampai ke titik B, C, D, ya, B, C, D. Ini adalah lintasan. Dia ada jalur yang dia lalui. Ini filosofinya ya. Kita belum ke matematikanya gitu. Ini filosofinya. Si A berangkat, Anda berangkat dari titik A, ketemu kota B, dari kota B ketemu kota C, kemudian dari kota C ketemu kota D. Finish. Ini adalah lintasan. Nah, bagaimana dengan sirkuit? Ya, kita filosofi dulu, contoh dulu ya. Contoh sederhana. Sorry, saya agak batuk. Oke, bagaimana dengan sirkuit? Nah, bagaimana dengan sirkuit? Nah, kalau sirkuit, contohnya gini. Saya tetap pakai kota A tadi. Saya tetap pakai kota A. Kotanya tetap sama, ada 4. Ini saya kasih warna yang berbeda lah ya. Oke, katakanlah gini. Saya punya kota A, kemudian kota B, kota C, dan kota D. Misalnya kota A, kota B, kota C, dan kotanya D. Tetap sama kayak tadi. Kotanya ada A, B, C, dan D. Cuman tadi mulainya dari A, finishnya ke D. Ya, kalau sirkuit bagaimana? Kita mulainya dari A. Oke, kita tarik ke A. Dari A, kemudian ke B, ya. Ke B, dari B ke D, dan dari D ke A lagi. Ya. Jadi graf itu ada 2 sifat. Yang pertama adalah sirkuit, yang kedua adalah lintasan. Ini yang teman-teman hati-hati ya, hati-hati. Kapan kita ketemu sirkuit, kapan ketemu lintasan, ya. Ini adalah filosofi sederhana untuk menggambarkan bedanya sirkuit sama lintasan. Oke, ini secara umum. Baik, kita akan bicara secara matematikanya. Jadi definisi, kita berangkat dari definisi. Apa katanya? Lintasan Euler. Euler ini apa sih Pak? Euler ini penemunya ya teman-teman. Lintasan Euler. Jadi lintasan itu yang menemukan itu adalah Pak Euler. Lintasan Euler adalah lintasan yang melalui masing-masing sisi. Di dalam graf tepat satu kali. Lintasan Euler ya adalah sebuah lintasan yang melalui masing-masing sisi ya di dalam graf tepat satu kali. Di sini ada masing-masing sisi tepat satu kali ya. Kalau nggak tepat satu kali itu bukan lintasan. Melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Di sini saya kunci tepat satu kalinya. Oke. Definisi yang kedua adalah sirkuit Euler.
sirkuit Euler. Agak dijauhin dikit ya. Apa katanya? Sirkuit Euler itu adalah lanjutan dari lintasan, ya. Ini kita copy, ya. Kemudian kita lanjutin, kemudian ditambahkan sebuah kata bila lintasan tersebut, ya, kembali ke simpul asal. Jadi sirkuit Euler itu adalah lanjutan dari lintasan, tetapi dia tambahkan lagi, dia akan jadi sirkuit kalau titik berangkatnya, ya, menjadi titik akhirnya. Ya. Ini teman-teman harus kuasai kapan menyebut lintasan, kapan menyebut sirkuit. Ya. Baik, kita akan bicara contoh, ya. Kita akan bicara contoh lintasan Euler, ya. Misalnya saya mau di sini aja lah. Kita bicara contoh dulu. Oke. Oke. Kita bisa bicara contoh dulu ya. Contoh lintasan Euler. Misalnya gini. Misalnya contoh 1. Contoh 1 misalnya. Saya punya graf itu seperti ini. Jadi ini ada kota 1. Oke. Kota 2. Sorry. Kota 2. Kemudian kota 3 dan kota 4. Oke. Kita hubungkan dulu. Kota 1 terhubung dengan kota 2. Kota 2 terhubung dengan kota 3. Kota 3 terhubung dengan kota 4. Kota 4 terhubung dengan kota 1 dan kota 3 terhubung dengan kota 1. Ya, grafnya adalah seperti ini. Ya. Kita mau coba apakah ini lintasan gitu ya. Ini saya tebelin dulu. Oke. Ini 4, oke. Ini adalah contoh graf ya. Ini misalnya ada contoh. Ini kita sebut adalah graf 1 atau graf A lah ya. Contohnya seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah di dalam graf ini, pertanyaannya adalah apakah graf A ini terdapat lintasan
atau sirkuit? Ini pertanyaannya gini ya. Apakah di dalam graf A ini, ini terdapat lintasan atau sirkuit? Tadi kita bilang adalah lintasan itu adalah sebuah lintasan yang melalui masing-masing sisi dalam graf tepat satu kali. Oke. Kita akan bahas. Sisinya adalah, kita lihat dari sini, kita bisa bilang, saya berangkat dari 1. Jadi, kita berangkatnya itu, kita startnya dari sini ya. Jadi saya coba start dari sini, mulai gitu ya, kemudian nanti akhirnya sampai di mana gitu ya. Jadi mulainya dari sini. Misalnya, ini saya pertama, oke, 1. Ya, 1 berarti dari 3 ke 1. Lintasannya ya, saya tulis lintasannya, sorry. Sini saya tulis lintasan. Formaster. Teks aja. Oke. Saya berangkat dari 3 menuju 1. Ya. Ini dari 3 menuju 1, mulainya dari 3 ya kan. Dari 1 saya menuju 2. Ya, ini lintasan yang kedua. Jadi sisi yang pertama ini 1, ini langkah 1, ini langkah 2. Oke, berarti ini dari 1 menuju ke 2. Langkah 2. Ya, kemudian saya lanjut dari 2 saya menuju ke 3 lagi. Dari ini langkah 3. Dari 2 saya menuju kota 3 lagi. Kemudian dari 3 saya lanjutin perjalanan. Pak, kalau sampai sini kan sirkuit. Ya, tapi sisinya belum habis ya. Sisinya harus habis. Nggak boleh sisa ya. Ini langkah 4. Langkah 4 itu berarti dari kota 3 saya menuju kota 4. Kemudian dari kota 4 saya menuju kota 1. Ini adalah langkah 5. Oke, langkah 5-nya dari kota 4 saya menuju kota 1. Oke, berarti di sini finish. Perhatikan ya, sisinya udah habis. Dari 3 ke 1 sisinya habis. Dari 1 ke 2, ini langkah 2. Ya. Langkah 1. Kemudian langkah 2. Berangkatnya dari 3 ya, ini berangkatnya, ini kota berangkatnya. Oke. Dari 3 ke 4,
dari 2 ke 3. Ya, ini. Kemudian kita lanjutkan langkah 4 dari 3 ke 4. Ini, ya kan? Kemudian dari 4 ke 5. Dari 4 ke 5. Perhatikan, berangkatnya dari 1, berangkatnya dari 3, sampainya ke 1, dan semua lintasan sudah terlewati. Ini yang disebut dengan lintasan. Ya, maka kondisi seperti ini kita menyebutnya adalah sebagai lintasan. Jadi syarat lintasan itu adalah semua sisinya sudah terpenuhi. Ya. Ini contoh satunya. Baik, kita lanjutkan ke contoh 2 ya. Kita lanjutkan ke contoh 2. Gimana sih Pak lintasan? Kalau tadi kan kita sudah lihat contoh 1 pakai graf yang agak sederhana. Ya, sekarang saya coba gambar lagi sebuah graf. Gambar sebuah graf dengan sisinya seperti ini. Ada simpulnya, jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 simpul. 1, ini misalnya graf 2 ya. Katakanlah graf 2, graf B ya. Oke. Ini kemudian 2, biar agak besar. Simpul yang kedua. Simpul yang ketiga. Simpul yang di sini ke-5. Sini ke-6. Dan sini 4 ya. Saya punya graf seperti ini. Kota 1 itu terhubung dengan kota 2. Oke. Kota 2 terhubung dengan kota 4. Kota 2 juga terhubung dengan kota 6. Kota 2 juga terhubung dengan kota 3. Oke. Kota 3 itu terhubung dengan kota 1. Kota 3 juga terhubung dengan kota 6. Kota 3 juga terhubung dengan kota 5. 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian kota 6 juga terhubung dengan kota 4. Kota 1 juga terhubung dengan kota 5. Dan kota 6 juga terhubung dengan kota 5 ya. Kondisinya seperti ini grafnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kalau dari sini kita lihat jumlah simpulnya ada 6 ya kan? Kemudian jumlah sisinya, ingat ya, ada sisi ya. Jumlah sisinya ada, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Katanya 10. Coba teman-teman hitung ulang ya jumlah sisinya. Jumlah simpulnya benar 6. Jumlah simpulnya 6 dari 1 sampai 6. Jumlah sisinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 10. Nah, pertanyaannya adalah sama seperti yang tadi. Pertanyaannya, apakah graf B ini terdapat lintasan atau sirkuit? Teman-teman boleh coba dulu ya sebelum melihat video ini. Silahkan, ini mau sirkuit atau mau lintasan ya. Kalau lintasan berarti sisinya harus habis. Ya, sisinya harus dilalui semua. Ini sisi 1, sisi 2, sisi 3. Kalau misalnya dia startnya dari sini dan kembali ke sini, berarti dia sirkuit. Kalau lintasan, yang penting semua sisinya dilewatin tepat satu kali. Ya. Coba teman-teman pikirkan dulu ya. Pikirkan kira-kira dapat nggak jawaban. Oke, kita sesuaiin ya. Kita sesuaiin jawabannya ya. Saya mau buat recordnya dulu, lintasannya. Oke, saya tentukan saya berangkat dari sini. Saya berangkatnya dari sini. Start, ya kan. Kita mulainya dari kota ini. Biasanya. Oke. Dari kota 1 saya menuju kota 2. Ya. Berarti saya pakai ini aja. Oke. Biar dia agak beda. Oke, ini langkah 1. Saya tulis di sini. Dari 1 saya menuju kota 2. Oke ya. Kemudian dari 2 saya menuju kota 4. Teman-teman bisa cross check dengan latihannya ya. Berarti di sini saya langkah 2. Sisi yang kedua berarti dari kota 2 saya bergerak ke kota 4. Dari 4 saya bergerak ke kota 6. Berarti di sini ada langkah 3. Berarti dari kota 4 saya bergerak ke kota 6. Dari kota 6 saya pindah ke kota 2. Saya kembali ke kota 2 lagi. Berarti ini adalah langkah 4. Sini dari 6, dari kota 6 saya berangkat ke kota 2. Dari kota 2 saya berangkat ke kota 3. Berarti di sini langkah 5. Dari kota 2 saya berangkat ke kota 3. Dari kota 3 saya berangkat ke kota 6. Balik lagi saya ke 6. Berarti di sini ada langkah 6. Langkah 6-nya berarti saya dari kota 3 ke kota 6 lagi. Oke. Dari kota 6 saya bergerak ke kota 5. Berarti di sini saya langkah 7. Dari kota 6 saya bergerak ke kota 5.
Dari kota 5 saya berangkat ke kota 1. Ini berarti langkah 8. Dari kota 5 saya berangkat ke kota 1. Oke, dari kota 1 saya ke kota 3. Berarti ini langkah 9. Langkah 9 ya kan. Dari 1 kemudian ke 3. Nah, yang terakhir adalah dari 3. Ini adalah sisi yang terakhir. Ini berarti langkah 10. Langkah 10 berarti dari 3 menuju kota 5. Berarti di sini finish. Ya. Semua sisi sudah dilewatin tepat 1 kali dan tidak kembali ke simpul pertama. Berarti ini adalah lintasan. Ya, berarti ini jawabannya adalah lintasan Euler. Teman-teman perhatikan, ya, teman-teman perhatikan, Pak, apakah jawabannya harus mutlak ini? Enggak, ya. Teman-teman bisa berangkat dari dari titik mana aja terserah ya, dari titik mana ya. Jadi yang merah ini adalah sebuah catatannya ya. Jadi lintasannya seperti ini. Ya, kalau teman-teman lihat motor GP ya, motor GP atau kalau ya motor GP itu bukan lintasan ya. Ini biasanya lari maraton ya. Kalau maraton itu biasanya lintasan. Kalau motor GP itu sirkuit. Dia harus kembali ke titik awal. Nah, ini adalah 2 contoh lintasan yang saya share ke teman-teman. Perhatikan kata kuncinya adalah semua sisinya harus habis dan tepat 1 kali. Ya. Semua sisinya harus habis. Ya. Semua soal kotanya didatangin berapa kali, kayak misalnya kasus 3 itu berapa kali? 1, 2, 3, di sini ada 3, di sini ada 3, kemudian di sini ada 3, kemudian di sini ada 3, kotanya didatangin 3 kali, itu enggak problem gitu. Yang problem adalah sisinya ini enggak boleh dilewatin 2 kali. Misalnya 2 ke 3, 2 ke 4, balik lagi 4 ke 2, itu enggak boleh gitu. Dia hanya tepat 1 kali. Oke, kita balik ke sirkuit ya. Pak, contohnya sirkuit bagaimana gitu. Contohnya sirkuit bagaimana? Oke. Kita akan bicara tentang sirkuit. Oke, move to copy, click to copy. Ini saya hapus aja. Oke. Oke, kemudian kita bicara tentang sirkuit. Oke. Kok merah semua ya? Oke. Masing-masing tepat 1 kali ya. Masing-masing tepat 1 kali. Saya garis bawahin yang ini. Dan kembali ke simpul asal. Oke. Ada 2 keywordnya kalau sirkuit ya. Sirkuit itu sisinya dilewatin 1 kali dan lintasannya kembali ke simpul asal. Oke, kita ambil samplingnya. Oke, kita katakanlah kita punya graf
C, ya graf C itu gambarnya ada berapa sisi? 1, 2, 3, 7 ya. Misalnya saya punya 7 sisi. Oke, sisinya pakai 1. Sorry, 1. Oke, kemudian sisi keduanya di sini. Ini sisi kedua. Kemudian ini sisi ketiga. Kemudian ini sisi keempat. Ini sisi kelima. Kemudian ini sisi keenam. Dan ini adalah sisi ketujuh. Sisi ketujuh. Sorry. 7. Oke. 1 itu terhubung dengan 2. Kota 1 itu terhubung dengan 2. Oke, 2 itu terhubung dengan 3. 3 itu terhubung dengan 4. 4 itu terhubung dengan 7. Oke. 3 juga terhubung dengan 7. Oke. Kemudian 3 juga terhubung. 2 terhubung dengan 5. 3 juga terhubung dengan 5. Kemudian 5 juga terhubung dengan 6. 5 juga terhubung dengan 7. 7 terhubung dengan 6. Dan yang 6 terhubung dengan 1. Dan yang terakhir 2. 6 terhubung dengan 2. Oke, kita hitung jumlah simpulnya ya. Jadi jumlah titiknya ya. Jumlah simpulnya ada 1, ada 7. Kemudian jumlah sisinya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Coba dikonfirmasi lagi, teman-teman hitung. Jumlah sisinya ada 12, benar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, pertanyaannya adalah apakah, ya kan? Pertanyaannya masih sama. Apakah graf C ini lintasan atau sirkuit? Ya. Apakah graf C ini lintasan atau sirkuit? Tadi kita bisa bilang sirkuit itu adalah sebuah lintasan yang melalui masing-masing sisinya tepat satu kali ya, harus satu kali, kemudian bisa balik ke simpul asal. Teman-teman bisa pikirkan dulu beberapa saat apakah ini ketemu nanti recordnya gitu ya, sirkuit atau lintasan. Silahkan dipikirkan dulu. Oke, gimana? Sudah dapat hasilnya? Apakah ini sirkuit atau lintasan? Ya.
Saya berangkat dari titik 1 ya. Di sini start. Di sini start. Oke. Start engine-nya di sini. Oke, 1, kemudian saya menuju ke kota 2. Saya menuju ke kota 2. Ya, oke. Tebelin deh. Oke. Ini saya sebut langkah 1. Ya, perhatikan teman-teman. Seperti ini kelihatannya sederhana ya, tapi kalau nanti di jawaban Anda nggak tulis ini, saya anggap Anda tidak jawab. Biasanya soal saya gitu. Sebut jelaskan dengan rinci atau tuliskan analisanya. Jadi kalau Anda tidak tuliskan seperti ini, saya anggap bukan proses. Saya senang lihat prosesnya ya. Jadi di sini saya katakan nanti sirkuit ya. Yang pertama apa? Lintasannya yang terjadi adalah satu ke kota 2. Ya. Harus terlihatnya seperti itu, berangkatnya dari sana. Kemudian dari 2 saya menuju kota 3. Dari 2 saya menuju kota 3. Ini saya sebut L2. Berarti dari 2 saya menuju kota 3. Kemudian dari 3 saya ke 4. Saya ke kota 4. Ini saya sebut L4. Berarti dari kota 3 saya menuju kota 4. Dari kota 4 saya menuju ke kota 7. Oke. Ini adalah L5. Yes, ini 4 ya. Ini 4. Berarti ini kota 4 menuju ke kota 7. Ini L1, L2, L3, L4 ya. L1, L2, L3, L4, L1, ini L3, ini L3, ini L4. Oke, biar kelihatan prosesnya ya. Nanti ini akan terjadi sirkuit ya. Oke, dari 4 ke 7, dari 7 ke 3. Oke, dari 7 saya ke 3. Berarti ini saya sebutnya adalah L5. Dari 7 saya ke 3. Oke. Dari 3 saya ke 5. Dari 3 saya ke 5. Ini saya sebutnya adalah L6. Dari 3 saya menuju kota 5. Oke. Dari 5 saya balik ke 7 lagi. Ini kayak orang mudik ini ya teman-teman. Sini saya sebutnya L6, L7. Berarti dari kota 5 saya record ke kota 7. Oke. Dari 7 saya balik ke 6. Dari 7 saya ini berarti L7, L8. L8. 7 saya balik ke datang ke kota 6. 6 saya balik ke 5 lagi. Ini adalah L9. Record saya adalah dari kota 6 saya balik ke kota 5 lagi. Untuk yang ke berapa kalinya ini? Kedua kalinya ya. Oke.
Dari 5 saya ke 2. Flight to kota 2. Ini saya sebutnya adalah L10. Nggak di situ ya. L10 tuh merengnya. Ya, ini L10 itu berarti dari kota 5 ke kota 2. Dari kota 2 saya ke kota 6. Dari kota 2 saya ke kota 6 berarti ini L11. Dari kota 2 saya menuju kota 6. Dan yang terakhir, simpul yang belum dilewatin itu adalah simpul dari kota 6. Saya balik ke L12. Oke. Di sini berarti dari kota 6 saya menuju ke kota 1. Perhatikan, di situ juga finish, ya kan? Habis. Oke. Nah, gambaran inilah yang disebut dengan sirkuit. Ya. Berangkat dari kota 1, track recordnya L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, langkah 9, langkah 10, 11, 12. Berangkatnya dari kota 1, baliknya ke kota 1, ya kan? Baliknya ke kota 1, dan semua sisi sudah terlewati. Dan semua sisi sudah terlewati. Ini adalah gambaran perbedaan antara sirkuit atau lintasan ya teman-teman. Nah, ada sebuah hukum atau teorema di dalam sirkuit yang mengatakan adalah, jadi kalau kita ketemu dengan sebuah graf, ya, sebuah graf, untuk ciri khas apakah dia nanti sirkuit atau lintasan, itu sebenarnya Pak Euler itu sudah menemukan sebuah teorema. Ya. Jadi ada sebuah hukum, ada teorema, ada sebuah teorema untuk melihat apakah dia sirkuit atau lintasan. Itu dengan teorema yang sangat sederhana sekali, yaitu sirkuit itu ciri-cirinya ya, ciri-cirinya jika dan hanya jika simpul di dalam graf semuanya genap. Ya. Jadi teman-teman nggak perlu capek, nggak perlu lelah membuktikan ya atau menerka-nerka ini nanti sirkuit atau lintasan ya. Pegang aja satu hukum ya. Kalau semua simpul. Jadi jika dan hanya jika semua simpul di dalam graf itu semuanya genap, berarti dia pasti sirkuit. Simpul itu yang mana, Pak? Simpul itu yang gini. Misalnya 1 itu simpulnya 2. 2 itu simpulnya berapa? 1, 2, 3, 4. Genap ya kan? Ini genap. 3. 1, 2, 3, 4. Berarti ini genap. 4, 1, 2. Ini 2 itu genap. 7, 1, 2, 3, 4. Berarti 4. 5, 1, 2, 3, 4. Genap juga. 1, 2, 3, 4. Kalau semua sisi simpulnya ini derajatnya bernilai genap, itu pasti sirkuit. Ya, teman-teman nggak usah capek-capek. Ya. Nah, kita lihat sama ini tadi. Lihat ya. Ini pasti lintasan. Kenapa? 2 ini 1, 2. 3, 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. Kalau ada satu saja yang tidak genap, berarti dia pasti lintasan.
berarti dia pasti lintasan ya. Mungkin demikian ya kuliah hari ini ya tentang eh, sirkuit dan lintasan ya, tentang sirkuit dan lintasan. Jadi teman-teman silahkan dipelajari lagi ya buku-bukunya. Harapan saya nanti ketika ujian mohon untuk menjelaskannya secara detail seperti ini. Jadi saya nggak mau ketika saya munculin sebuah graf atau saya deskripsikan, biasanya saya ceritain sebuah graf misalnya, oh saya punya kota A, kota B, kota C, kota D. Kota A terhubung dengan kota B terhubung dengan kota C. Coba gambar grafnya gitu ya. Nah, saya nggak mau ketika ada pertanyaan, buktikan apakah itu sebuah lintasan atau sirkuit. Teman-teman cuma jawab, oh lintasan Pak. Itu saya nganggapnya nggak, Anda nggak jawab gitu ya. Nggak kelihatan sosok sarjananya kalau saya bilang seperti itu. Selalu ada proses, selalu ada analisa ya. Kalau UIR ini kan terkenal jeniusnya ya. Jadi saya selalu bilang, you harus kelihatan sebagai seorang uh, orang yang berpendidikan, ilmiah gitu ya. Jadi tolong ketika jawab satu problem, ujian itu kan problem. Jawab satu problem itu memang benar-benar terstruktur. Oh, dasar teorinya ada, ininya ada, kemudian cara jawabnya juga jelas dijelasin secara detail ya. Saya tadi baca punyanya siapa ya. Saya senang penjabarannya ya. Saya senang penjabarannya. Saya buka punyanya si mahasiswa saya tadi siapa ya di kelas C kalau nggak salah. Pokoknya ada mahasiswa yang saya suka sekali jawabnya, ya mungkin kelas C atau kelas mana gitu ya. Dia jawabannya itu runut, kelihatan ilmiahnya ya. Beberapa mahasiswa yang jawaban ujiannya itu asal-asalan, saya kan bilang Anda terlalu fokus sama jawabannya. Jadi orang ketika lembar jawaban Anda itu hilang di tengah jalan, orang nggak tahu Anda itu ngerjain apa. Ya, kita orang pendidikan tuh harus share ilmu kemudian sejelas-jelasnya ke orang, bukan fokus sama hasil. Saya kalau saya lebih fokus bagaimana proses Anda menjawab ya. Makanya kalau pertanyaan saya jelaskan proses dan analisa ya. Kalau hasil nomor sekian. Kalau bagi saya adalah kalau prosesnya benar, analisanya benar, signifikan untuk benar itu ada. Tapi kalau jawabannya ada, kemudian saya nggak tahu prosesnya, ya sama aja bohong. Mungkin ini kuliah hari ini tentang lintasan dan sirkuit ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Silahkan lihat video ini berulang-ulang ya. Beberapa pertanyaan bisa teman-teman tanya di Google Classroom. Terima kasih, saya Budi Aryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.